sini di sebelah saya ada Bapak Basori selaku Kepala SDN Mudirejo 1, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh apa tidak? Ya boleh. Di sini saya akan melakukan tugas, di mana tugas saya adalah mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis kebijakan-kebijakan. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah, pernahkah Bapak menemui sebuah kasus di mana Bapak harus menyelesaikan kasus tersebut? Ya, pernah. Nah, terkait dengan siswa atau dengan guru, Bapak? Terkait dengan siswa, juga dengan guru. Mungkin bisa diceritakan salah satunya kasusnya itu bagaimana, Bapak? Ya, tentang kedisiplinan guru, tentang kedisiplinan siswa. Yang sering tidak masuk, guru sering terlambat, seperti itu. Kemudian mengetahui dari kasus-kasus tersebut, tindakan apa yang Bapak ambil? Nah, untuk mengetahui tersebut, saya mengidentifikasi, mewawancarai kalau siswa, mewawancarai gurunya, saya evaluasi setiap hari. Kalau gurunya ya jelas saya evaluasi setiap hari sendiri langsung sesuai dengan tata tertib kedisiplinan sekolah. Berarti sesuai dengan peraturan di sekolah ya, Bapak ya? Peraturan sekolah. Adakah sampai di kasusnya tersebut itu yang sudah melampaui kewajaran dari peraturan yang diterapkan di sekolah? Ada siswa. Itu bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Mengambil keputusan tentang anak itu, kita lihat permasalahan dari anak itu. Kemudian faktor apa yang menjadikan dia tidak masuk sekolah, latar belakang dia apa, kemudian untuk menyelesaikan masalah itu saya koordinasi dengan wali murid, dengan guru kelasnya yang mengajar di kelas itu. Kemudian bagaimana langkah komunikasi dengan wali murid sehingga nanti faktor pendukung permasalahan dia tidak masuk sekolah itu kita dapatkan. Ya. Tapi tidak sampai dikeluarkan ya anaknya itu, Pak ya? Nah, karena kita lembaga tidak sampai dikeluarkan. Bagaimana anak ini selama 3 bulan tidak masuk, tidak dikeluarkan. Kita komunikasi dengan orang tuanya. Apakah anak ini bermasalah dengan temannya? Apakah anak ini bermasalah dengan gurunya? Apakah anak ini dampak dari keluarganya sehingga dia itu tidak masuk kira-kira sampai 3 bulan. Setelah dilakukan penelusuran dari wali kelasnya, kemudian juga dari orang tuanya, bagaimana pendapat dari orang tuanya, Pak? Nah, pendapat dari orang tuanya ternyata ini adalah setelah saya konfirmasikan, gurunya saya suruh ke orang tua sudah datang ke sekolah, ternyata permasalahan tadi tidak di sekolah, ternyata adalah permasalahan keluarga, yang mana antara orang tua anak itu tidak harmonis sehingga menjadikan dampak kepada anaknya, sehingga anaknya tidak dikasih sayang mungkin seperti itu, tidak diamati sekolahnya bagaimana sehingga dia sibuk bekerja karena keluarganya kurang harmonis sehingga menjadikan anak ini enggan ke sekolah. Dari kejadian tersebut akhirnya orang tuanya tahu ya Pak kalau ternyata anaknya sering tidak masuk atau terlambat gitu ya ke sekolah gitu. Iya. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut kerjasama dengan orang tua, maukah orang tua dari siswa tersebut itu bekerja sama atau bagaimana? Ya, ternyata ketika ditelusuri, ketika ada masalah, akhirnya saya membuat penjelasan pemahaman pada orang tua. Karena masa depan anak ini masih jauh sehingga harus sekolah. Tetapi perlu waktu untuk melangkah ke sana, butuh waktu, butuh metode, butuh butuh orang lain untuk lebih dekat masalah anak ini. Tetapi masalah keluarga saya sebatas saja. Sehingga bagaimana cara saya untuk anak ini kembali sekolah, akhirnya
dengan pernyataan orang tua. Kami pun mengharapkan jangan sampai anak ini tidak sekolah atau drop out, karena masih punya masa depan yang panjang. Dalam kasus tersebut siapa saja Pak yang terlibat? Ya, yang terlibat situ pertama jelas kepala sekolah, kemudian saya melibatkan yang kedua guru wali kelas, yang ketiga semua tenaga sekolah atau guru-guru sekolah, termasuk siswa yang ada di kelasnya tadi. Untuk mendukung ya Pak? Untuk mendukung, kemudian orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah diberitahu ternyata anaknya memiliki masalah tersebut, kemudian kita juga sudah mengambil keputusan kesepakatan ya dengan orang tuanya nih Pak. Adakah perjanjian atau ya diibaratkan misalkan hal itu terulang lagi, kemudian bagaimana gitu? Ya, saya sebagai pimpinan lembaga tentunya mengacu pada tertib sekolah, sehingga kalau sudah kita ada kasus, kita musyawarahkan bersama. Akhirnya yang terakhir adalah anak itu harus masuk sekolah dengan membuat pernyataan orang tua, sehingga ketika nanti anak ini seperti tadi kami serahkan kepada orang tua, sehingga saya mengambil keputusan tidak tidak gegabah, ada dasar faktornya, ada pendukungnya, ada moderatornya, dan juga mengacu tata tertib sekolah, sehingga keputusan saya ambil benar-benar bijak, diterima pihak-pihak yang lain, sehingga tidak berasumsi saya ini tidak. Jadi seperti win-win solution ya. Jadi untuk sekolah itu juga kita ada solusi, baik di orang tuanya juga ada solusi ya, supaya untuk memang bekerja sama untuk membantu supaya anak ini masa depannya itu terus berjalan gitu ya Pak. Kemudian sudahkah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut itu merefleksikan, jadi keputusan yang diambil ini sudah tepat atau kurang bagaimana, mungkin ada rencana tindak lanjutnya itu bagaimana begitu? Ya, kalau jelas lanjutnya ya, harapan saya anak itu sekolah lagi. Kemudian teman-temannya di kelas ini adalah mendukung, mencari kemana teman saya kok selama ini tidak masuk, sehingga dia itu menceritakan. Nah, sehingga anak nanti kita sampaikan penjelasan, memahami, bukan berarti anak ini tersisihkan dengan lain, tidak, tetapi perlu pemahaman permasalahan temannya yang memang sering tidak masuk itu, sehingga latar belakangnya tahu anak-anak itu, walaupun tidak detail, sehingga di sekolah kembali belajar bersama-sama, sehingga tidak merasa dikucilkan gitu ya Pak. Jadi juga dari segala pihak gitu Pak, baik dari temannya sendiri, kemudian guru, semua guru, wali kelasnya terutama juga untuk memantau, dan yang lebih penting lagi ya orang tua. Orang tua selalu memantau anaknya. Setelah kejadian ini anak sudah masuk sekolah, wali kelas terutama harus memantau terus, termasuk kepala sekolah, melihat gerak-gerik atau tingkah laku anak itu di sekolah, belajar bersama dengan teman-teman. Apakah sudah nyaman atau bagaimana, tetap kita pantau, kita lakukan pendekatan seperti itu. Berarti guru juga bertugas memastikan ketika di sekolah itu kondisi di lingkungannya ini nyaman dan kondusif untuk anak tersebut gitu. Iya. Supaya bersemangat kembali ngoten iki. Iya. Seberapa lama Pak ketika setelah kejadian itu kemudian orang tuanya berkomitmen terlaksana ya Pak ya. Terus secara pantauan bagaimana? Adakah kemajuan atau tetap saja begitu? Ya, kelihatannya ada perubahan. Nah, setelah pihak sekolah mengidentifikasi masa tadi, orang tua baru tahu, ya menyadari lah orang tua itu dengan kesadaran masalah keluarga, ternyata dampaknya kepada anak. Sehingga setelah pihak sekolah menelusuri permasalahan tadi, baru orang tuanya ini tersentuh hatinya, karena setelah mendapat pemahaman dari sekolah, tersentuh hatinya tentang masa depan anak tadi, sehingga dalam waktu 1 minggu 2 minggu sudah komitmen untuk memberi pemahaman anaknya untuk lebih sekolah. Seperti itu.
Berarti dapat disimpulkan juga kalau permasalahan yang dihadapi siswa itu berasal dari intern ya, terutama dari masalah keluarga sebenarnya. Jadi mau tidak mau memang kita juga membutuhkan bantuan dan kerjasama dari pihak orang tuanya yang di rumah, ngoten nggih Pak. Untuk selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, dilema etika itu jelas, yaitu tadi pertama mengamati setiap hari, observasi pada semua anak yang kira-kira bermasalah, kemudian mewawancarai dia, kemudian mewawancarai temannya termasuk wali kelasnya untuk mendapatkan barangkali ada permasalahan dengan cara observasi. Berarti dari permasalahan tersebut memang masalah yang sekiranya adalah melanggar peraturan, ngoten nggih Pak. Kemudian bagaimana Bapak juga menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Nah, dalam mengambil keputusan ini harus sangat hati-hati karena sama-sama benar perlu kebijakan. Tidak, sebenarnya tidak gegabah membicarakan keputusan bersama dengan guru mengacu pada tata sekolah, tapi tidak serta-merta membuat keputusan saya. Kita evaluasi butuh daya dukung, faktor dia, siapa yang bermasalah dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya ada tiga masalah. Pertama, pendekatan satu. Pendekatan. Untuk waktu ini, kemudian untuk daya dukung untuk memutuskan latar belakang anak yang bermasalah. Ini menentukan sehingga tidak gegabah memutuskan suatu keputusan. Terlebih kalau berhubungan dengan siswa ya otomatis pihak dari rumah ya Pak ya, dukungannya dibutuhkan sangat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif dilema etika ini kan berhubungan dengan moral, sehingga tidak teori, untuk moral, untuk metode, untuk daya dukung, termasuk warga sekolah. Ya, tentunya di lembaga masyarakat tertib. Jadi membuat keputusan yang bijak itu bagaimana? Yaitu untuk faktor pendukung, apa itu, siapa yang bermasalah, termasuk orang tuanya, kita ajak musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Sebenarnya tidak keputusan bersama, tetapi pemahaman yang akan meningkat dari keputusan yang bijak itu bagaimana dan bisa diterima pihak sekitarnya atau yang bersangkutan, sehingga tidak merasakan dirugikan atau bagaimana ya, termasuk mengenai sosialnya, pergaulan dia itu menjadikan kalau keputusan seperti ini saya yang berikan keputusan yang bijak bisa diterima, bisa dari mana, bisa dari orang tua, bisa dari guru dan lingkungan sekitar juga. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya ini apa saja gitu Pak? Nah, tantangan mengambil keputusan dilema etika itu penting jangan sampai anak ini terkena perasaannya, sehingga nanti dia itu melanggar, bukan bergaul dengan temannya, tidak mau komunikasi dengan orang tua, sehingga sangat hati-hati untuk mengambil keputusan. Dan pertama langkahnya pemahaman dulu, pendekatan, butuh orang, mungkin butuh moderator atau orang lain, sehingga cara bahasa Jawanya itu siapa teman yang dekat dia, siapa sih bisa ganggu dia, seperti itu, sehingga nanti mudah untuk menentukan sikap yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang lain. Jadi bisa saya simpulkan juga misalkan dari pihak guru dalam berkomunikasi terhadap siswa tersebut
tidak bisa masuk ke dalam dirinya, misalkan gitu. Dari tantangan tersebut kita bisa mengambil cara yang lain, mungkin dengan bantuan temannya, teman sebayanya yang terdekat dan bisa memahami dia yang bermasalah. Termasuk juga orang guru tidak bisa komunikasi langsung kepada orang tuanya, mungkin ada tetangganya yang bisa lebih ke sana. Kadang-kadang orang tua kalau didatangi guru, diwawancari guru takut dan sebagainya, khawatir seperti ini, sehingga punya perasaan was-was dan lain-lain. Tapi kita punya trik juga, maka dari itu perlu moderator, perlu butuh misalnya kita komite atau tetangga yang lain atau orang tua teman yang akrab tadi untuk menyelesaikan masalah tadi. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu berbentuk prosedur atau misalkan ada SOP-nya atau bagaimana gitu Pak? Iya, kalau di sekolah ketika ada masalah, lihat permasalahannya yang pertama. Disesuaikan permasalahan gitu. Kita juga punya tata tertib, kita punya guru yang kita juga sebagai BK atau bimbingan konseling. Pertama, mungkin anak yang bermasalah kita serahkan ini yang saya kasih tugas sebagai BK. Berarti ada terlepas dari wali kelas, karena wali kelas itu adalah yang intinya kayak ibu dari kelas tersebut. Berarti terlepas dari itu ada guru sendiri yang ditugasi sebagai BK yang menangani kasus-kasus, sehingga nanti ada kasus lepas sekolah saya evaluasi, saya tidak lanjuti bersama guru yang lain, bersama orang tua. Yang utama adalah jelas ada prosedur, ada pola, ada penanganan khusus ketika ada permasalahan di lembaga itu. Seperti tadi langsung bagaimana guru BK itu memberi arahan dan sebagainya. Kalau belum selesai, pas sekolah bertindak bersama wali kelas, bersama orang tua. Berarti dapat saya simpulkan juga kita menyesuaikan dengan masalah. Jika memang wali kelas atau guru BK yang diberi tambahan tugas untuk menyelesaikan masalah bisa menyelesaikan masalah di saat itu juga, ya alhamdulillah bisa selesai gitu ya Pak ya. Tapi ketika memang masalahnya itu perlu ditelaah lebih dalam lagi karena melibatkan juga dengan orang tua atau lingkungan, otomatis itu tidak bisa diselesaikan saat itu juga. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor mendukung untuk memudah tadi kita manfaatkan satu teman sebaya, kemudian komite bisa, orang tua yang lebih dekat dengan orang tua yang bersangkutan dan bermasalah. Ini lebih efisien sebelum kita ke sana. Kalau tidak berhasil, ya tetap kita turun tangan bersama-sama membuat kebijakan, keputusan. Tetapi tidak serta-merta, tetap untuk menjaga empati yang bermasalah, menjaga sosial bermasalah, sehingga tidak menjadikan anak ini nanti tersentuh hatinya, sehingga seperti biasa saja, tapi sejarahnya bermasalah. Enjoy saja, tapi tetap kita dalam usul tadi untuk moderator lah, untuk orang yang dekat itu lebih efisien untuk menangani masalah bersama. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari cerita Bapak dari awal akhir tadi, mungkin paradigma yang banyak diambil itu tetap berpikir berbasis dengan ini ya Pak ya, tetap hati nurani gitu ya Pak ya, kita memikirkan karena memikirkan masa depan siswa itu masih panjang ya. Meskipun memang ada peraturan-peraturan yang dilanggar, mungkin sudah kelewat batas, tapi tetap masih kita prioritaskan untuk masa depan anak tersebut gitu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak menjadi sebuah atau seorang pengambil keputusan? Pengalaman yang saya pernah lakukan, yang pertama penanganan kasus mulai dari yang awal misalnya
ini sampai benar, jangan sampai mengambil keputusan itu gegabah, harus bijak. Bijak itu bisa diterima dari semua pihak. Yang bersangkutan karena ini masalah peserta didik, tentunya jangan sampai mengenai hati nuraninya. Kita tetap jaga itu, walaupun di sekolah tentunya ada tata tertib, tetapi tetap kita ambil yang terbaik, tidak kaku berdasarkan tata tertib yang ada. Yang penting masalah selesai, kita tetap kebersamaan ada. Ambil kita pun juga hati-hati sesuai dengan hati nurani. Selama ini pertanyaan pribadi sih Pak dari saya. Selama ini ketika Bapak menjadi kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan tentunya, adakah panutan Bapak? Oh, saya menganut misalkan ini dalam mengambil keputusan. Oh, saya sangat mengidolakan misalkan siapa dalam mengambil keputusan seperti ini. Saya ingin menerapkannya di sekolah saya. Ada atau tidak Pak? Atau hanya memang pure dari diri Bapak sendiri sudah mengalami kasusnya, melihat kondisinya, lalu Bapak memutuskan keputusan tersebut? Untuk pengalaman saya yang saya lakukan, ini ada permasalahan misalnya, ada permasalahan itu bisa menjadi besar, bisa mudah diselesaikan, tergantung faktor pendukungnya, siapa yang bermasalah, seperti itu. Sehingga untuk mengambil keputusan pun harus hati-hati. Pengalaman saya misalnya ada masalah, mungkin ada hasutan dari temannya, mungkin ada yang seperti ini. Nah, pengalaman saya ambil berdasarkan hati saya, berdasarkan lingkungan, kemudian berdasarkan siapa yang salah, faktor pendukung. Sehingga saya ini yang saya anut, ini saya di Pulau Mentah oleh orang tua saya sangat hati-hati saat bergaul dengan orang, jangan membuat orang sakit. Seperti itulah banyak cerita sebenarnya, tapi tetap intinya mengambil keputusan sebagai pemimpin bijak itu bagaimana yang bisa diterima, jangan sampai mengenai hati nurani, ya tetap berdasarkan tata tertib yang ada di lembaga. Tetap harus memperhatikan juga ya Pak, ya segalanya berarti ya. Yang pertama memang tidak boleh gegabah, kemudian kita juga harus memikirkan dari sudut pandang manapun ya. Kita lihat juga permasalahannya apa juga. Nah, kemudian ketika sudah bisa mengambil keputusan untuk bagaimana baiknya, setelah itu tetap kita evaluasi ya Pak ya, refleksi. Seperti itu. Sehingga terpantau terus ya, perkembangan apakah setelah selesai keputusan tersebut. Ya Bapak, terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih sekali, saya sudah sangat terbantu juga. Di sini saya juga bisa mengambil pembelajaran dari Bapak. Kalau untuk mengambil sebuah keputusan, terutama itu kan tidak boleh gegabah, dan harus kita sesuaikan dengan masalahnya juga. Nah, meskipun bagaimanapun, kalau bisa kita mengambil keputusan ini juga harus berpihak kepada murid, ngoten gitu. Untuk teman. Dan harus memang dari segala pihak kita libatkan. Warga sekolah, kalau dewan guru, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya siang ini Bapak, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sama-sama. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SDN Mudirejo 1, di mana tempat saya mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah akan mewawancarai salah satu kepala sekolah dari sekolah penggerak yang berada di Kabupaten Jombang. Di samping saya sudah bersama dengan saya Bapak Ismu Hadi sebagai kepala sekolah dari SDN Gelaran 1 Kecamatan Baru.
Selamat pagi Pak Is. Selamat pagi. Boleh saya meminta waktunya sebentar nih Pak? Boleh. Pertama-tama di sini saya sedang melaksanakan tugas salah satu tagihan modul 3.1 di LMS nih Pak, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Di sini Bapak sudah menjadi kepala sekolah berapa lama Pak? Tepatnya per SK 2020 Februari. Kurang lebih 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Sudah lumayan ya Pak ya. Jadi mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini sudah banyak juga mungkin ya kasus-kasus yang sudah pernah Bapak tangani. Banyak sekali. Oh, banyak sekali. Mungkin saya bisa bertanya ya Pak ya, salah satu mungkin bisa diceritakan kepada saya kasus yang setidaknya itu sampai menimbulkan pemikiran yang panjang untuk mengambil keputusan dari kasus tersebut. Untuk kasus hampir setiap hari ya jika kita menyikapinya bersama-sama. Salah satunya mungkin yang paling banyak sering ya mungkin kenakalan. Anak yang biasa tapi nakalnya masih wajar lah. Tapi itu kalau kita tidak segera menindaklanjuti, ada berhubungan dengan paling murid juga kan pasti ada responnya kurang tepat. Jadi yang paling banyak pasti dengan dengan paling sering harus kita segera mencari jalan keluar. Mungkin bisa diceritakan lebih spesifik Pak, kenakalannya ini seperti apa, kemudian pengambilan keputusannya atau penanganannya itu seperti apa? Ya, kemarin waktu saya baru di sini ya itu ada anak yang begitu tersulut emosinya sedikit, dia langsung meluap-luap emosinya. Nah, kalau dari segi psikis kan mungkin dari psikisnya ya, tapi namanya orang kan untuk kesurupan lah, seperti itu kan. Jadi masih percaya ya, seperti itu. Tapi ya, kita dari akademisi kan nggak bisa ya yang seperti itu, dari segi mistisnya. Jadi kita cari segi medisnya. Nah, kemarin terus saya kebetulan punya kenalan seorang psikiater juga dokter itu, terus saya sarankan kita panggil orang tuanya, saya sarankan ke sana, Bu ada biayanya sebesar seperti ini, kemudian biayanya kalau masalah biaya kita agak kesulitan Pak, mungkin dari bawah nih. Kemudian saya mendatangkan komite paguyuban, saya ajak komite bersama. Alhamdulillah ada respon yang positif dari komite paguyuban. Kita mencarikan sumbangan ke semua wali murid. Jadi ke semua wali kita minta sumbangan seikhlasnya untuk berobat anak tersebut kepada keluarga sekitar. Alhamdulillah perubahannya besar sekali. Sangat besar. Jadi bisa saya simpulkan juga kenakalan ya kalau seperti itu ya. Kayak mungkin karena kita kalau orang awam itu melihatnya itu adalah sebuah kok anak itu berbeda. Ternyata kita harus juga melihat dari sisi-sisi yang lain ya saya, terutama psikologi. Kemudian yang ingin saya tanyakan ketika Bapak mengetahui ternyata anak ini ada masalah di psikologinya. Ketika jenengan menyampaikan kepada orang tuanya, bagaimana pendapat orang tua? Kadang kan kalau orang itu mendengar kata ada psikiater atau psikolog itu kan pemikirannya sudah berbeda ya Pak, gimana? Ya alhamdulillah orang tua sudah menyadari karena kejadian itu tidak ada di sekolah, di rumah juga dengan orang tua. Ya, jadi makanya orang tuanya sangat mendukung. Dengan masalah pendidikan tadi ya merasa terbantu. Jadi orang tuanya bertemu dengan saya, wali kelas, dan orang tua sendiri langsung datang ke psikiater saya. Kemudian untuk istilahnya kita pengumpulan data sebelumnya terkait dengan siswa tersebut, apakah pihak sekolah sudah mengetahui sebelumnya ternyata kalau siswa ini memiliki seperti itulah Pak misalkan? Ya, jadi sebelum saya main keputusan untuk mencari sumbangan ke wali murid, saya gali dari teman-teman yang sudah lama di sini. Ternyata anak tersebut memiliki kekurangan tadi itu sudah sejak kelas 3. Jadi saya masuk ke sini anaknya kelas 4 atau kelas 5 kemarin. Jadi untuk teman-teman sekelasnya dan juga wali murid dari teman-teman sekelasnya itu sudah tahu ya Pak. Jadi tidak ada masalah untuk ketika dimintai penggalangan dana. Untuk hal-hal seperti itu, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus
bukan hanya mungkin dilema etika juga ya, semua masalah saya menerapkan pada diri saya sendiri. Harus menghadapi semua masalah itu harus minimal kita pandang dari sudut dua pandang ya, minimal positif dan negatifnya. Kalau kita mengurusan ini positifnya apa, negatifnya apa, nah tujuan kita yaitu meminimalisasi adanya dampak negatif. Karena jangankan kita, aturan yang dibuat Tuhan saja ada positif negatifnya, juga ada surga dan nerakanya. Nah kita pasti ada keputusannya dari manusia pasti ada positif negatifnya. Bagaimana kita memaksimalkan yang positif, meminimalisasikan yang negatif. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya. Pertama sudah tahu kasusnya ya. Yang kedua kita musyawarahkan dengan teman-teman. Saya selalu meskipun kepala sekolah punya otoritas membuat kebijakan, tapi nggak bisa kita otoritas yang otoriter ya. Jadi harus tetap kita musyawarahkan dengan teman-teman. Setelah itu kalau ada dua kepentingan yang sama, tapi kalau ini harus duanya juga urgen, nah, tapi kita tetap menentukan skala prioritasnya mana yang lebih diprioritaskan. Memang harus tahu identifikasi masalahnya dulu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, selama ini prosedurnya ya tadi ya mungkin dengan setelah musyawarah tadi, kita juga meskipun kita kepala sekolah ya tetap kita harus bisa mendelegasikan suatu keputusan kepada teman kita yang lain. Jadi kita juga mengajari ya teman-teman ini untuk bertanggung jawab. Jadi kita berikan si A ini, guru A ini, ini Pak jenengan yang menangani ini, tetap tanggung jawab pada kepala sekolah. Jadi setelah musyawarah kita bentukkan koordinatornya, Pak jenengan yang menangani ini. Tetap ada disposisi ya. Ya, ada disposisi koordinasinya untuk dari teman-teman guru supaya ini kan satu sekolahan, satu keluarga, bukan saja saya memiliki supaya semuanya merasa tetap melibatkan seluruh anggota begitu misalnya. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di wilayah kita? Ya, selama efektifnya ya pertama saya sendiri harus benar-benar menguasai semua hal. Dengan kita menguasai semua hal, nanti kita kalau mau memerintahkan atau mengajak teman itu mereka akan percaya, oh kepala sekolah ini enggak merintah tok, beliau bisa, ya beliau bisa. Jadi yang efektif seperti itu, kita harus benar-benar bisa ikut terjun gitu juga. Kita memberikan misalnya supervisi saja, kita memberikan masukan pembelajaran pada guru, saya juga harus bisa. Paling tidak memberikan contoh, nanti gurunya yang jadi supervisinya, saya dan mengajar seperti itu. Bagus sekali dari Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah kita? Tantangan pasti ada, misalnya dari lingkup lingkaran saja, pasti ada. Dan mungkin teman kurang mendukung, pasti ada kerikil ya Pak ya. Pasti kasarannya musuh dalam selimut pasti ada. Tapi tetaplah meskipun seperti itu kondisinya tetap kita kita cari sisi positifnya apa. Tantangan pasti ada. Karena pasti di setiap tantangan itu kan juga ada jalan keluar gitu ya. Kayak kita mau atau tidak jalan keluar. Salah satu jawabannya tadi itu. Kalau ada teman yang kok banyak negatif sini, kok gak tahu belum, gak tahu tapi tetap seperti kita kan namanya bapak ya harus, anak ini potensinya di sini, nah kita harus unggulkan potensinya. Pernahkah Bapak merasa gini Pak ada kesenjangan ya karena ini saya melihat Bapak juga apalagi sebagai kepala sekolah penggerak kemudian masih muda gitu loh Pak. Terkadang kan ada guru-guru yang sudah senior gitu. Pernahkah Bapak merasa ada senior tuh, sedangkan Bapak itu sebagai kepala sekolah untuk intinya kayak meminta tolong atau apa, sungkan atau gimana itu ada enggak Pak perasaan seperti itu? Pasti ada.
Jadi tadi kalau menurut saya sendiri ya senjata saya cuma satu tadi. Saya harus bisa lebih dari mereka. Kalau ada teman yang banyak negatifnya ya caranya, tetap kita harus cari potensinya. Jadi maaf tadi seperti Pak Dodi tadi, Pak Dodi ini potensinya sangat ganteng-ganteng. Nah kita munculkan. Passionnya di sini ya. Berarti ya. Kita tunjukkan pada teman-teman yang lain ini loh potensinya bapaknya di sini. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di ilmu etika? Misalkan gini Pak, ada sebuah kasus gitu ya, haruskah selesai saat itu juga atau Bapak punya jadwal tertentu? Oh, kasus ini membutuhkan waktu mungkin pertimbangan atau apa, bisa diselesaikan beberapa hari kemudian gitu. Khususnya kalau di ilmu etika ya, itu kan biasanya kasus-kasus yang spontanitas ya, otomatis pelaksanaannya juga kemungkinan besar menurut saya tidak ada bisa dijadwal. Jadi harus segera dilaksanakan. Untuk masalah kalau sekarang hari ini tidak bisa selesai, besok harus segera dilaksanakan. Jadi kita tidak bisa ya ini otomatis seperti saya ini banyak dari campuran juga kan, terus bisa membantu bukan sekolah dan kawan-kawan. Jadi menurut saya ini kasus-kasusnya dari matematika bisa kita jadwal. Jadi begitu ada kasus langsung kita harus kerjakan. Nah selesai hari ini besok harus selesai. Ya. Jadi juga menyesuaikan kasusnya juga nih. Ya, situasi kondisinya juga. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di ilmu etika? Nah, pasti ada. Saya dari intern, Bapak Ibu guru, mana nih kenapa kan kita harus tahu nih karakter setiap orang gimana. Oh, Bapak ini, Ibu ini, beliau pandai sebagainya saja. Nah, mungkin saya masalah keuangan bicara pada Bapak Ibu yang lain. Oh, Bapak ini gimana? Tentang sarkas, oh bagiannya ini. Nah, saya harus tahu mengenai karakteristik setiap orang yang itu khususnya untuk warga di sekolah ya Pak. Tapi kalau untuk sejauh ini wali murid atau orang tua dari siswa, bagaimana Pak perannya dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi mungkin yang terkait dengan siswa? Nah ini untuk yang dari guru ya STR-nya pertama dengan komite. Alhamdulillah komitinya ini juga sangat responsif. Begitu kita ada masalah langsung ditanggapi. Terus selain selain dari komite kita juga ada paguyuban, di mana paguyuban itu langsung berhubungan dengan wali murid setiap kelas, terus kalau misalnya lebih luas lagi dengan masyarakat yang lebih luas, ini kita hubungan dengan pemerintah desa, dari Bapak Kades, dari RT, Bapak Dusun. Itu yang kita sudah ajar. Kita membantu gitu. Sejauh ini kolaboratif sudah semuanya. Ya, contohnya ini di belakang ini kemarin langsung belakang ini saya sambat, Pak ini anak-anak ini butuh tempat untuk bermain. Sekarang di sini tamannya nggak rata, langsung direspon sama kepala desa. Kebetulan Pak di sini nanti mungkin bulan depan ini di wisata air Jember kita mau mendatangkan bego. Itu nanti sekalian di sana kita makan di sini. Itu sangat cepat juga ya responnya ya. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi dari awal ya Pak ini, pembelajaran apa yang Bapak dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di ilmu etika? Saya lihat dengan lain lagi bumi itu merdeka ya. Kita ada yang namanya asesmen itu kalau dulu untuk mengenal karakteristik siswa ini masuk kelompok A, masuk kelompok B, masuk kelompok C. Saya juga dari sekolah juga harus kalau saya masuk memang harus ada saya karakteristik, tapi sekarang lebih difokuskan lagi. Jadi saya sebagai kepala sekolah juga harus melaksanakan asesmen untuk melihat bagaimana potensi setiap guru yang ada di sini. Kita nggak boleh mengenaktirikan salah satu guru, meskipun
kalau kasarnya sak ndabet pasti ada sisi positifnya. Positifnya ini harus kita tunjukkan, jangan sampai kita teman yang lain, Pak itu lo seperti ini, sampai kita ngegongi, jangan sampai seperti itu. Jadi ada sisi positifnya juga kita tularkan pada teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan juga kalau menurut Pak Ismuadi ini pembelajaran diferensiasi ya, seperti itu, tidak hanya kepada siswa ya Pak ya, jadi kepada guru itu juga bisa ya dipetakan kelebihannya, kekurangannya apa, sehingga dari kekurangan itu nanti kelebihan yang dipunyai bisa kita munculkan seperti itu nih Pak. Demikian Pak wawancara saya, terima kasih sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak. Sama-sama. Demikian wawancara saya dengan Bapak Ismuadi, Kepala Sekolah di SDN Gelaran 1 Kecamatan Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Kalim selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngerimbi 1 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kalim. Selamat siang. Mohon mengganggu waktunya sebentar, bisa nggih Pak nggih? Siap. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas saya, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah untuk menanyakan bagaimana selama ini keputusan-keputusan itu diambil sebagai seorang guru. Ya, siap. Sebelumnya Bapak sudah menjadi kepala sekolah di sini sudah berapa lama Pak? Kalau saya ini menjadi kepala sekolah dari awal itu sudah 2 periode Pak. Sedangkan di lembaga ini saya kurang lebih hampir sudah 2,5 tahun di satu. Ya. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Ngerimbi 1 ini 2,5 tahun ya Pak ya, pasti juga banyak kasus-kasus yang sudah Bapak alami ya. Mungkin bisa diceritakan kepada saya salah satu kasus yang menurut Bapak ini perlu kita cari untuk bagaimana sih ini kasus ini, termasuk dilema etika atau rujukan moral, itu Pak, bisa diceritakan pada saya? Oke. Di setiap kehidupan pasti kita selalu berhadapan dengan kasus Pak ya. Kasus baik itu kasus pribadi, bisa kasus individu atau mungkin golongan juga, atau mungkin juga kasus yang ada khususnya kalau di lembaga SD kami ini ya banyak, tetapi tidak terlalu tajam lah ya. Tapi ada kasus khususnya pada siswa kami. Ini ada hubungan dengan siswa kami, berkenaan dengan keaktivitasan dalam belajar, artinya masuknya ini karena terpengaruh dari kondisi kedua orang tua. Absensinya berarti ya? Ya betul, absensinya kedua orang tuanya. Saya ceritakan, okay? Di sini ada keluarga yang punya anak, kemudian anak ini ya terumbang-ambing. Kenapa? Orang tua laki-lakinya kerja di Surabaya, di luar kota Surabaya. Ibunya tetap di sini. Nah, setiap saat itu anaknya ini tadi itu sering diajak ke Surabaya. Nah, kalau sudah di Surabaya itu tidak hanya cukup 1 hari, 2 hari, Mbak. Bisa sampai mingguan tidak dipulangkan. Nah, kita masih beri tentang toleransi tentang waktu. 1 kali, 2 kali, dan saya datangkan kedua orang tuanya. Ya, kita ajak untuk ngomong ini masalahnya apa. Kita sudah temukan masalahnya tidak lain adalah keikut campur tangannya mertuanya, sehingga gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya gimana? Sudah sampai 3 kali ini saya berikan suatu deadline dengan tata aturan, yang namanya anak sekolah itu harus aktif belajar. Untuk mendapatkan apa? Termasuk nilai dan sebagainya. Tidak mungkin kita akan menaikkan anak kalau tidak ada kehadiran. Nah, kehadiran satu termasuk ya standar nilai yang bisa untuk kita jadikan untuk kenaikan kelas. Kalau kita
abal-abal kan bisa dituntut oleh mas wali murid yang lain, ya nggak? Nah, ini nggak tahu melebu kok moro-moro. Nah, terakhir sudah saya berikan suatu kesepakatan kita dengan orang tuanya. Oke. Pada akhirnya alhamdulillah ya, walaupun secara singkat tapi prosesnya panjang. Sampai 3 kali lah kita ajak untuk musyawarah masalah ini. Nah, sehingga pada yang terakhir itu sekarang insya Allah sudah aktif. Karena apa? Di antara kami sekolah juga saya minta untuk pendapat dari wali kelas, juga termasuk guru-guru yang lain. Ya, kita beri kelonggaran waktu, tetapi juga harus ada sebuah ketegasan yang terakhir. Walaupun ya ketegasan itu atau kebijakan itu mungkin dirasa bagi kedua orang tua tidak bisa menerima, karena dia itu kan berjalan dengan kehendaknya sendiri, ya kan? Nah, tapi yang jelas di sini kalau kasus yang saya temukan seperti itu termasuk apa ya? Termasuk bagian daripada hal yang sangat-sangat urgen untuk diselesaikan. Iya, karena itu akan melebar pada kecemburuan. Kecemburuan pada wali murid juga termasuk jangka panjangnya. Siswanya. Betul. Jadi bisa saya simpulkan masalah yang terjadi yang Bapak ceritakan barusan itu kan tentang kehadiran siswa, di mana kehadiran siswanya itu adalah dari intern keluarganya gitu. Betul, ya Pak ya. Betul, ya. Yang keluarganya memikirkan hanya mungkin ya juga kesenangannya ya Pak yang mengajak mungkin ya memang sayang dengan anaknya, kangen atau rindu. Tapi orang tua tersebut tidak memikirkan dampak panjangnya. Nah, bagaimana kegiatan sekolah anak tersebut, padahal kita juga tahu dalam sistem pendidikan ini salah satunya adalah kehadiran itu juga faktor penentu gitu. Jadi bisa saya simpulkan juga untuk pengambilan keputusannya waktu itu adalah masih berbasis pemikiran ini merasa peduli tentang masa depan anak tersebut. Pedulian. Bahkan pada waktu itu sampai dibawa ke di Surabaya itu anak itu dalam kegiatannya apa? Dia hanya duduk dan ambil wadah. Nah ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dia pendidikan. Ya, orang tua harus kasihan pada masa depan anak. Lalu mau diajak ke Surabaya, kalau memang niat pindah ya monggo pindah, kan begitu. Sudah sampai sempat seperti itu ya? Iya sudah. Untuk jawaban dari orang tuanya? Ya ternyata dia itu masih menginginkan, ternyata masih mengingat tetap sekolah di sini. Tapi oke, memang tanggung jawab kita, tidak boleh kita untuk melepas anak-anak yang masa-masa sekolah itu untuk berkeliaran. Tapi penuhi persyaratan tata tertib yang ada di sekolah. Ya, termasuk ya itu tadi absensi, ya, kehadirannya. Jadi waktu itu untuk mengatasi masalah tersebut, langkah yang Bapak lakukan itu apa Pak? Mendatangkan orang tuanya atau Bapak yang datang ke rumah orang tuanya atau bagaimana? Nah, langkah itu yang pertama, itu saya perintahkan pada wali kelasnya. Saya suruh untuk hadir ke rumahnya. Nopo, ada apa anak ini kok tidak hadir sampai? Nah, setelah datang ke sana sehingga kita temukan sebuah kasus. Oh, ternyata kasusnya anak ini ya itu tadi saya ceritakan tadi. Di saat ayahnya itu pulang, dia kembali ke Surabaya, maka dia pun diajak. Nah, terus apa yang menjadi permasalahan kok sampai seperti itu? Yaitu kurang sinkronnya antara keluarga anak itu tadi dengan keluarga neneknya lah. Nah, orang tuanya daripada itu. Sehingga pertama sudah, akhirnya kok masih tetap, maka saya datangkan di sekolah, saya panggil dengan surat kepada orang tuanya untuk hadir di sini. Mau ya datang ke sekolah ya? Mau. Kemudian tanggapannya ketika kita juga mengedukasi orang tua tersebut bahwa pendidikan itu kan juga penting untuk anak. Betul. Bagaimana Pak tanggapannya? Tanggapannya, maaf ya, memang dalam kesulitan kita kadang-kadang itu di dalam memberikan suatu keputusan segala sesuatu, kadang-kadang itu kita itu berpikir satu, kondisi pribadi maupun kondisi lingkungan. Ini yang biasanya menjadikan suatu dilema bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan. Ternyata seperti setelah itu kita ada bersama,
munculnya suatu kondisi dari pribadi individu yang notabene dia itu, mohon maaf ya, satu dengan inteleken orang tua yang maaf di bawah dari standar, mau nggak mau untuk berpikir yang lebih cerah ke depan, baik itu diri sendiri maupun anak-anaknya, itu pasti akan menjadi suatu gangguan pada sebuah lembaga untuk melakukan suatu keputusan. Kita boleh menjustis, tapi kan kita sesuaikan lagi secara kemanusiaan, secara apa kan nggak boleh. Kita justice boleh, wes kalau memang begitu, seperti kamu tetap bersikukuh dengan keputusan ini, keluar. Sudah bisa, tapi kan kita tidak boleh seperti itu. Nah, kondisi satu, orang tuanya yang sangat minimal intelijennya, dua, pengaruh pada lingkungan yang ada, ya, sehingga tidak ada suatu gesekan, istilahnya nek wong Jawa saling tutur tinular, artinya tonggo nutur tanggane, ibu yo iku anakmu itu sekolah sih nggak ada, ya, maka disitulah akan menjadi suatu dilema bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi harus benar-benar bijak, kita lihat dari segi manapun ya Pak, ya, harus merata. Betul. Jadi harus merata. Yang penting prinsip kita dalam mengambil sebuah keputusan paling tidak adalah berhasil guna dan bermanfaat untuk orang banyak. Jangka panjangnya. Banyak. Jadi tidak boleh gegabah. Nggak boleh, nggak bisa. Terus ini yang saya ingin tanyakan pada Bapak, bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Langkah pertama kalau bicara tentang rujukan moral maupun dilema etika itu mudah saja kan sebetulnya ya. Mudah saja. Kita lihat saja munculnya suatu kasus itu. Kasus itu muncul, di saat muncul kita harus tahu karakternya kan. Kalau kita tidak bisa tahu karakternya dan untuk memahami kasus itu yang muncul itu di bagian yang mana atau di identifikasikan yang mana, itu kan harus tahu karakternya. Suatu contoh seperti anak itu, kalau sudah tahu, ini berarti istilahnya entah itu pribadi lawan pribadi atau pribadi musuh golongan, yang penting di situ benar pada sudah teridentifikasi, ini bener si A, tapi si B nya ini kok salah, maka kan itu sudah jelas ya. Nah, kalau sudah kita temukan dari masing-masing itu, barulah kita melangkah menyelesaikan masalah. Yang terpenting memang identifikasi kasus. Betul, ya harus itu dulu. Kalau tidak itu kan kasus banyak sekali ya. Kalau tidak teridentifikasi kan sehingga tidak apa, jangan sampai kita tidak tahu benar karakter masing-masing kasus, dicampur aduk. Nah, itu nanti akan padahal di situ ono sing bener, ono sing salah. Dicampur aduk itu podo bener. Nah, ya keputusan tidak akan bermanfaat, menghasilkan. Kemudian Pak, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Nah ini Pak, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Ini ada hubungannya dengan tadi yang dengan tanyakan dari soal tadi ya, insya Allah begitu ya. Setelah kita mengidentifikasikan ya, kemudian yang kalau bagaimana langkah Bapak menentukan keputusan jika ada sebuah kasus itu sama-sama benar, seperti contoh tadi kan mungkin orang tuanya juga merasa benar karena ini loh saya rindu, saya kangen dengan anak saya, tapi satu sisi sekolah kan juga benar ya untuk meminta kehadiran siswa. Nah, sama-sama benar. Yang pertama, kita harus punya prinsip dalam mengambilkan sebuah keputusan ya. Yang penting satu, ini harus dipegang teguh. Kita sebagai orang Indonesia ya, kita harus orang Indonesia tetap namanya Pancasila itu menjadi suatu pandangan hidup bagi kita, pandangan hidup bagi kita dalam setiap langkah apapun ya.
kita sebagai generasi penerus harus menghargailah pemikiran dari orang-orang terdahulu yang sangat-sangat luar biasa. Selagi kita itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mengambil sebuah keputusan, insya Allah itu tidak akan merasa ada orang yang dirugikan atau walaupun itu ada, tetapi lambat laun akan tahu. Otomatis kita kedepankan musyawarah dulu. Musyawarah harus keputusan yang diambil adalah untuk kebajikan juga. Betul, ya. Jadi harus musyawarah dulu, harus musyawarah yang kita depankan. Tetapi sebelum mengambil sebuah musyawarah, melangkah ke musyawarah, kita kan juga harus tahu, mencari informasi, ya. Informasi bisa kita ambil dari masing-masing kelompok itu tadi, ya seperti tadi orang tua ya, saya harus tahu informasi dari orang tua, juga dari kelompok lembaga sendiri, mungkin dari guru-guru sendiri. Ini akan kita kumpulkan mana yang lebih benar. Tidak mungkin di sini dilema etika, benar sama benar. Tidak mungkin kelompok A itu nilai 100, kelompok B tidak mungkin akan nilai 100. Nonsen, tidak akan berjalan. Pasti di satu sisi pasti ada mungkin satu mana yang lebih diprioritaskan. Nah itu mana yang lebih diprioritaskan, atau mesti ada lebih plus minus, mungkin juga ada minus satu, tidak mungkin akan 100-100. Nggak mungkin. Contoh kasus seperti ini, podo bener ya, orang tua benar, sekolah benar. Nggak mungkin orang tua nilainya 100, lembaga nilainya 100, nggak bisa jalan. Padahal kalau kita cari informasi satu persatu, lembaga juga kita cari opo tak bunyi sing salah, opo tak kepala sekolah sing salah, lembaga salah, orang tuanya salah, opo yang bener kabeh, yang bener ya, akhirnya pasti akan ada selisih. Mungkin sekolah nilainya 100, mungkin orang tua bisa menilai 90. Nah inilah menjadi pedoman, ya, jadi pedoman untuk mengambil keputusan dari sebuah kasus yang sama benar-benarnya, ya. Kejernihan dari pendapat masing-masing mungkin kita kumpulkan seperti itu, musyawarah. Tetapi semuanya itu, ya, kembali lagi berpedoman pada Pancasila. Tetapi kesemuanya itu harus tetap terkorelasi dengan sila 1 sampai sila 5. Ya, ketuhanan tetap, norma ketuhanan tetap kita kedepankan, kemanusiaan tetap kita gunakan. Nah, kita tidak menggunakan kemanusiaan seperti hanya itu tadi, karena kamu sudah tidak masuk ke keluar. Tetap itu nilai itu harus tetap kita. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam untuk mengambil keputusan itu tadi Pak? Ada prosedurnya atau mungkin ada langkah khusus atau bagaimana? Saya kira untuk khususnya pengalaman kalau di sekolahan itu, untuk pengambilan keputusan itu, langkah-langkah itu saya kira ya itu tadi, insya Allah ya langkah-langkah yang pertama itu sing jelas kita temukan kasusnya, siapa yang menjadi kasus, ya kan? Iya, tokohnya. Tokohnya kan begitu. Terus kita juga harus mencari informasi yang telah kita kumpulkan, permasalahan-permasalahan itu. Nah, kemudian juga kita harus, kalau sudah ketemu, ya menyatu. Kita harus saling terbuka, tidak perlu untuk ditutup-tutupi, walaupun itu mungkin salah, sehingga kesalahan itu akan menjadi benar jika orang itu mau mengeluarkan permasalahan. Ya, langkah-langkah seperti itu paling tidak ya pertama tadi kita temukan dulu apa sih kasus ini. Terus apa sing membuat mungkin kasus ini, ya kan? Iya, alasannya juga. Baru penyelesaian. Kemudian untuk selama ini Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di secara efektif tidak lain tetap, Mbak. Kalau kita adalah suatu lembaga pendidikan, beda dengan suatu lembaga hukum atau pengadilan kita katakan, ya kan? Lebih-lebihnya, ya kan? Tetapi kalau di lembaga pendidikan yang lebih praktisnya dalam menyelesaikan masalah itu, kita duduk bersama. Musyawarah seperti itu. Iya, tetap kita
kita mengedepankan musyawarah, kita tuh duduk bersama. Ini tanpa itu nggak akan terselesaikan sekecil apapun. Ini ya, karena itu tadi ya masih berbasis rasa peduli kita ya Pak, ya. Bukan semata-mata berpikir berdasarkan peraturan. Tetap peraturan berjalan, tapi pada akhirnya kita tetap rasa peduli kita yang kita tinggikan gitu ya Pak ya. Tidak lain tidak bukan demi kita juga berpihak kepada murid ya, berpihak pada murid atau berpihak pada keuntungan kepentingan bersama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah ini Pak, tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang menjadi tantangan di setiap kita menyelesaikan kasus permasalahan yang ada. Ini yang pertama, yang lebih nyolok atau lebih nampak itu adalah kendala dari kondisi pribadi internal. Kondisi internal. Mengapa saya katakan kondisi internal? Masalah muncul, tetapi yang membuat masalah mungkin itu ada perorangan gitu ya. Kita perorangan bukan bicara tentang kelompok. Perorangan kita bicarakan, contoh saja untuk perorangan. Di saat dia itu kondisi intelijen di bawah normal, berikan suatu pengertian apapun ya, sejelas apapun atau mungkin semudah apapun, belum tentu dia itu paham. Karena mengapa kalau saya bicara seperti ini? Karena posisi lembaga saya itu di desa, di kampung, beda. Kalau orang-orang kota, ya kan, wawasannya sudah tinggi dan peduli untuk belajar meningkatkan pengetahuannya itu juga tinggi. Nah, kalau orang-orang di sekitar kami, kan itu yang pertama. Asik pengertian yang bagaimana. Kalau dia itu kondisi tidak mampu untuk menangkapnya, maka tetap salah paham, tidak terselesaikan. Itu menjadi alasan menurut saya tantangan itu terjadi di sini seperti itu. Betul. Sehingga dilakukan sebuah keputusan apapun tetap tidak akan terima. Secara pribadi, tantangan pribadi. Lebih-lebih tantangan lingkungan. Tantangan lingkungan. Setiap lingkungan tinggal lihat lingkungan merah atau lingkungan hijau. Kalau saya katakan seperti itu. Yang dikatakan kenapa lingkungan merah? Lingkungan merah suatu contoh. Di daerah Bareng ini adalah banyak lingkungan merah. Dalam arti lingkungan masyarakat yang keras. Karena dia itu termasuk mungkin pendidikannya rendah, pekerjaannya itu sangat keras. Artinya itu dia sebagai preman buruh yang keras lah kita katakan ya. Nah ini sehingga mau nggak mau maka akan terbentuk suatu karakter lingkungan yang merah juga, yang keras juga. Dari kebiasaan sudah seperti itu ya. Betul. Lain dengan lingkungan hijau, dalam arti hijau atau biru, yang orangnya itu yang sudah cerdas dalam berpikir, selalu menggunakan logika, wawasan luas, kasih istilahnya apa ya, pengertian sedikit saja dia sudah bernalar sendiri. Oh iya ya, pemantik sedikit. Nah itu ya, itu kan kondisi lingkungan itu juga merupakan suatu hal yang bisa mempengaruhi tantangan bagi kita. Nah, bagi kami pada akhirnya suatu tantangan itu sebenarnya seorang kepala sekolah kalau mau berpikir seperti itu, biarlah anak-anak sudah ada yang ngajar, tetapi bagi saya akan melihat lingkungan itu bagian daripada edukasi bagi kami. Iya apa sih keadaan itu? Kalau memang berani silahkan, tetap kita harus berani. Bukan berani itulah berani kasar loh ya. Berani harus berani. Kalau tidak berani pasti tidak berani. Kalau berani buka saja di setiap rapat. Ada usul, pendapat, saran, kritik, jangan sampai di jalan-jalan. Langsung saja datang ke sekolah.
pasti akan terselesaikan. Itu harus. Berarti itu pendekatannya selama ini seperti itu ya? Betul. Setiap rapat selalu saya ingin, Bapak Ibu, jangan menjadi suatu tawon di belakang rumah. Lebih baik silakan jadi tawon di depan rumah. Ada permasalahan, langsung. Supaya juga cepat selesai ya, Pak, karena konfirmasi langsung kepada pusat ininya. Itu prinsipnya begitu harusnya. Kemudian untuk selama ini Pak, ketika untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sini, pernahkah Bapak mungkin mempunyai suatu jadwal atau tata cara dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Apakah memang tidak ada jadwal harus selesai saat itu juga, atau memang terjadwal ini nanti dengan kasus ini jatahnya itu mungkin 3 hari atau 4 hari atau bagaimana? Kalau saya secara pribadi semestinya secara keilmuan harus seperti itu, harus ada tata cara, harus ada. Tetapi semua kasus tidak harus selalu terjadwal kan, Mbak? Kita lihat kasus besar kecilnya kasus, ya kan? Nah, kalau toh memang kasus itu diselesaikan di saat kita duduk bersama itu selesai, kenapa harus kita membuat suatu jadwal, ya kan? Nah, lihat dulu kasusnya. Jadi disesuaikan dengan kasusnya. Nah, tapi selama ini, ya alhamdulillah untuk di lembaga kami SD Negeri 1 ini tidak ada lah istilahnya kasus sampai berkepanjangan, sehingga kita tidak mungkin akan membuat suatu tata cara atau mungkin penjadwalan mungkin hari ini harus terselesaikan atau bulan depan harus terselesaikan dan sebagainya. Insya Allah itu tidak ada. Jadi ada kasus ya sebisa mungkin langsung segera diatasi. Segera diatasi. Itu prinsip kita. Sebab apa? Sebab apa harus jenengan tahu kasus lain kalau kasus itu adalah yang hubungan dengan suatu kelembagaan peradilan. Karena peradilan apapun yang diucap baik itu tersangka atau bagaimana tercatat. Bagi kita kan tidak. Walaupun ada agenda untuk mencatat yang inti saja permasalahan kan ada. Ya. Kalau terjadi suatu di lembaga, apa kasusnya diolor, kami khawatir apa? Ada intervensi dari orang lain. Pihak lain ya. Tidak akan terselesaikan tambahan. Semakin gini. Nah, karena sekarang sudah terlalu banyak provokator istilahnya. Apalagi dengan kecanggihan IT juga itu pengaruh. Sangat luar biasa. Satu serit saja amblas, wah sudah sambareng. Serit berikutnya Jombang. Nah, kan gitu. Cepat harus diselesaikan. Segera secepat mungkin. Betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus atau mengambil keputusan? Faktor yang paling tidak di dalam setiap kasus apapun itu faktor yang paling menurut saya yang paling penting itu adalah pendekatan. Itu harus penting. Itu harus penting. Yang kedua adalah keterbukaan. Ini harus Yang itu juga dukungan ya Pak yang dari. Jadi ada yang pertama bisa dikatakan kalau menurut pribadi saya seperti tadi harus ada suatu keterbukaan itu penting. Yang ketiga itu juga perlu masukan kan. Masukan itu kan juga sangat penting sebagai menganalisa menganalisa dari permasalahan. Jadi tidak serta-merta saya sebagai kepala sekolah ya saya yang berhak gitu ya. Nggak bisa. Karena manusia itu lali karo luput toh Karena itu namanya tidak bijak itu. Itu namanya masukan dari berbagai pihak itu perlu juga kita tampung. Gitu ya, untuk membantu menganalisis bagaimana menyelesaikan kasus itu. Betul. Kemudian dari semua yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil sebuah keputusan? Pengalaman yang mengambil di saat setiap selesai melakukan suatu
melakukan sebuah keputusan. Itu jelas tetap ada plus minusnya, itu ada. Satu, mungkin juga akan merasa manis, mungkin juga akan merasa pahit. Itu pasti. Paham ya? Manis dalam arti keputusan. Yang penting kita tadi sudah bicara, prinsip kita yang penting adalah bermanfaat bagi orang banyak. Jika ada sekecil kelompok yang tidak merasakan itu sudah menjadi keputusan mereka. Tetapi yang penting misalnya pahit itu pasti ada. Karena apa? Mungkin akan bisa dapat cemoohan karena dia tidak paham, karena dia tidak mengerti. Mungkin kita juga dianggap tidak adil. Pro kontra. Tetapi satu sisi kita manis. Tapi itu bagus. Itu musyawarah kuningnya. Nah, sebuah itu contoh manis. Itu ya. Yang lebih penting lagi sebagai pribadi karakter manusia. Manusia tidak akan bisa berpikir atau hidup menuju sebuah kedewasaan kalau tidak berani menghadapi suatu tantangan. Itu prosesnya berarti. Iya. Suatu contoh dalam menghadapi suatu kasus apapun, bukan termasuk tantangan yang harus kita selesaikan. Selagi kita itu tidak berani menyelesaikan sebuah kasus, suatu permasalahan apapun, jangan berharap menjadi orang yang mampu berpikir dewasa. Paham? Nah, itu. Saya banyak sekali ilmu dari Bapak. Nah, maka bila perlu itu cari masalah kasus gitu ya Pak. Iya. Biar kita itu terlatih gitu ya Pak. Terlatih. Dari situ ya Pak. Tapi bukan harus mencari kasus. Yo tidak lah, kita bukan. Ini pertanyaan terakhir Pak dari saya. Dalam setiap Bapak pengambilan keputusan ini, adakah atau ini hanya karena kesadaran diri atau adakah panutan Bapak dalam mengambil keputusan? Oh, saya suka sekali misalkan dengan Bapak ini Kapolres atau siapa di sini yang menurut Bapak, oh saya sangat suka, saya segani, kemudian oh teknik saya mengambil keputusan ingin ikut beliau gitu, atau bagaimana? Perlu saya sampaikan pada Pak Dian ya, hidup saya selama ini dari kecil sampai dewasa itu saya itu paling benci, bukan benci lah untuk sesama manusia, paling tidak suka menghamba atau mengeblatkan seseorang. Kecuali ya Pak ya yang di atas ya. Kecuali satu, orang tua saya dan Allah dan Nabi. Iya, kecuali itu. Mohon maaf. Sehingga apa? Saya hidup hanyalah loss, enjoy, tapi punya target. Artinya tetap capaian itu harus ada. Karena itu untuk mengukur kita. Benar, ya. Tapi tetap kita enjoy. Nah, itu terus mengakibatkan dari kepribadian seseorang dalam mengambil keputusan atas dasar keilmuan. Ilmu ya jelas lah. Ilmu kita itu bisa seperti ini ya karena kita itu belajar dari sebuah ilmu secara formal ya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan selama ini saya mohon maaf, saya itu selalu menggunakan naluri saya, dan naluri itu saya satukan dengan apa? Ya pengalaman tadi, dari hal yang tahu tak alami kok kono aku ngono kok menyelesaikan kok berhasil, maka bisa saya terapkan di sini. Tetap ada evaluasi apa yang misalkan dulu di sana seperti ini, di sini kok seperti ini, tapi kan juga kita identifikasi mungkin ada perbedaan sedikit sehingga mungkin ada keputusan yang diambil itu juga sedikit berbeda gitu, ada ya evaluasi atau refleksi gitu tetap jelas tetap ada. Secara pribadi tetap harus introspeksi diri, evaluasi diri, sehingga apa? Karena apa? Nggak, jangan sampai putus. Aku jadi kepala sekolah dari tahun 2010 sampai sekarang, nggak mungkin dong. Saya itu ngomong saya putus 2014 aku putus tentang pemikiran saya ini, tapi saya tetap berjalan di kepala sekolah. Itu namanya wis nginjak 90% balik yang nol maneh. Nggak ada korelasinya dalam hidup lalu. Nah, hidup kita tidak boleh seperti itu. Dari awal ya harus tetap sampai kita nanti ke liang lahat.
Jadi belajar sepanjang hayat. Jadi ini long life education. Yes, long life education. Long life education ya. Kan harus itu. Iya. Padahal ya jangankan kasus itu ada di luar, dalam diri kita selalu banyak kasus. Karena apa? Karena ada dua hal, ada otak dan hati. Terus sekarang ini biasanya yang benar ini juga benar ya Pak. Nah, terus apa akhirnya jadinya? Sih, ya itulah. Bener. Pembicaraan yang menarik sekali Pak. Ini kalau misalkan saya tidak ada tugas wawancara itu saya lanjutkan untuk mengorek Pak ya. Tapi untuk tugas kali ini apa yang saya butuhkan sudah tercukupi. Terima kasih banyak Pak Halim sudah menyempatkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan tugas saya. Ya hanya sebisa saya Mbak. Ya hanya itulah yang bisa itu, dan itu adalah merupakan konsep yang tercatat dalam hati saya dan dalam perjalanan kehidupan saya sendiri. Terima kasih Pak Halim. Oke, sama-sama. Selamat siang. Demikian wawancara saya dengan Bapak Ngalim selaku Kepala SDN Gerimbi 1 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.